Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di acara kita tercinta itu Benang Merah Merajut Aspirasi untuk menginspirasi. Dan kali ini kita bersama dengan Telaga Indonesia ya, Telaga Ilmu Indonesia. Benar. Oke. Nah, dan hari ini kembali lagi bersama aku Sajida Toria Aziza. Dan aku kali ini ditemenin sama rekanku yaitu Halo semuanya, aku Rizka Aurelia Fitri, biasanya dipanggil Rizka. Kamu kenal? Oke. Nah, kita juga di sini bersama dengan Kak Fajri Majadi yang mungkin teman-teman semua mau kenalan langsung nih sama Kak Fajri. Boleh silakan Kak. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman dari TPNU dan Telaga Ilmu ya udah ngundang saya ke sini. Jadi saya orang yang biasa-biasa saja sih sebenarnya, ya. Tapi kalau teman-teman mungkin mau mutual friend atau mungkin mau ketemuan atau apa, boleh kontak aja nanti di Instagram aku di Fajri Majadi. Ya, kalau aku keseharian sih sebenarnya ya berbagai macam aktivitas ya. Kalau bahasanya itu mungkin manusia multidimensi lah. Bisa sebagai ayah, karena saat ini baru aja punya anak umur 9 bulan. Terus juga sebagai salah satu menjadi teman diskusinya wali kota Banjarmasin, jadi staf muda wali kota Banjarmasin di bidang sosial. Terus juga berkecimpung juga di dunia sosial. Kita bikin yayasan baru tahun 2022 namanya Tumbuh.go, dan di sana jadi salah satu co-founder atau director juga di sana. Terus juga ya aktivitas-aktivitas organisasi sosial lainnya. Kayak sekarang diamanahi menjadi wakil ketua di Karang Taruna Kota Banjarmasin. Jadi Karang Taruna itu ya istilahnya, kalau teman-teman mungkin kenalnya KNPI ya. Nah, KNPI itu di bawahnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau Karang Taruna di bawah Kementerian Sosialnya langsung. Nah, dan kita membawahi ada sekitar 63 Karang Taruna kelurahan di Kota Banjarmasin yang total masanya kayaknya kalau dihitung-hitung ya hampir puluhan ribu lah. Wow. Gitu. Biasa banget ya. Iya benar. Ya, jadi ya hidup dengan seperti itu ya menurutku. Hidup dengan bersosial, berteman, berusaha bermanfaat gitu ya. Itu bikin kita jadi lebih hidup. Betul. Nah, kayak gitu sih. Benar banget. Iya, berarti Kak Fajri ini sebenarnya kesibukannya tadi kayaknya banyak ya. Ya, tadi jadi agak bingung untuk mendeskripsikan ya. Sebagai ayah, sebagai pelayan publik juga, dan juga sebagai ya orang sosialis lah. Nah, kayak gitu. Hebat banget dah pokoknya. Luar biasa banget. Dan mungkin teman-teman pada hari ini kita bakalan bahas tentang apa itu Indonesia Emas 2045. Berat ya. Iya. Agak juga sih ya kan. Emas ya, emas nih. Oh ya, emas. Berarti. Berat sekali emas. Apa sih itu Indonesia Emas 2045? Sebenarnya Indonesia Emas 2045 ini merupakan visi pemerintah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi, ekonomi meningkat, serta pemerataan yang berkeadilan di semua bidang termasuk pembangunan. Nah, gitu. Nah, gini. Rizka mau tanya gitu sama kakak. Oke. Jadi, menurut kakak nih, generasi emas 2045 itu apa sih kak? Dan kira-kira nih tujuannya ada generasi emas 2045 itu apa gitu? Oke. Kalau Ayah Rizka, generasi emas 2045 itu kan sebenarnya udah banyak ya literaturnya ya. Benar. Dan udah banyak juga orang-orang yang menggemborkan generasi emas 2045 atau Indonesia emas 2045. Tapi kalau menurut prediksi yang aku baca dari dunia dan kemudian juga optimismenya Indonesia, bahwa generasi emas itu akan terjadi ya. Kita langsung aja deh ya. Mungkin udah banyak gitu orang yang mendeskripsikan gimana caranya generasi emas itu bisa terjadi. Jadi ada tiga. Satu, ekonominya meningkat atau ekonominya produktif harus di atas 5%. Jadi kalau misalnya dari sekarang ekonomi itu bisa growth atau naik di atas 5%, simpelnya itu kalau gaji orang mungkin di atas UMR, rata-rata pendapatan orang itu ya, dalam satu keluarga itu di atas UMR lah, setidaknya kayak gitu.
Terus kalau orang ada punya usaha, punya bisnis gitu, pendapatannya juga di atas mungkin kalau sekarang di atas 3 juta dan sebagainya. Itu ekonomi di atas 5%. Terus kemudian yang kedua itu politiknya harus kondusif. Nah, ini kan kita udah selesai dari Pilpres. Iya, betul. Udah selesai dari Pileg dan sebagainya gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kita nggak terlalu riuh, nggak terlalu ricuh gitu daripada tahun 2019 kemarin. Ini lebih agak adem lah sedikit. Nah, syaratnya itu harus kayak gitu sampai dengan nanti di pilpres selanjutnya atau pilkada selanjutnya nggak boleh ada gontok-gontokan walaupun beda pilihan dan sebagainya. Nah itu syaratnya tuh harus politiknya harus kondusif. Dan yang ketiga nih harusnya kita ya anak mudanya harus kompetitif. Nah anak muda kompetitif itu kayak gimana sih? Bukan berarti kita itu harus berkompetisi dengan temen kita ataupun berkompetisi dengan lokalan kita, orang-orang Banjar, orang-orang Kalsel, enggak. Tapi kalau bisa tuh kita harus berkompetisinya dengan dunia, berkompetisinya dengan anak-anak muda luar negeri, anak-anak muda di internasional kayak gitu. Karena dengan kayak gitu kita bisa menginspirasi anak-anak muda kita yang lain untuk bisa, yuk kita sama-sama yuk jadi kelas dunia, enggak kelas lokalan lagi. Gitu. Nah, jadi ada 3 ya. 3. Tadi ekonominya harus produktif, politiknya harus kondusif, dan anak mudanya harus kompetitif. Nah, gitu. Dan seperti yang kita ketahui, visi Indonesia Emas 2045 ini memiliki 4 pilar, yaitu pengembangan SDM dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan yang berkelanjutan, dan penguatan keamanan dari pemerintah nasional. Seperti yang ditetapkan juga sama Kak Fajri tadi. Betul. Biasa banget ya. Nah kira-kira Kak Fajri, kita sebagai anak muda nih Kak, apa sih yang harus kita lakuin untuk mungkin mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini? Sifat apa yang harus kita miliki? Nah kalau menurutku ya yang 3 tadi sebenarnya kita harus berperan. Kalau teman-teman sekarang misalnya nih Rizka kan di 14 tahun ya. Nah, kalau misalnya Rizka sekarang ada di di SMP, di SMA gitu. Sebisa mungkin misalnya berada di areanya Rizka dan kemudian bisa ikut berkontribusi dalam 3 aspek tadi. Misalnya nih kayak tadi anak muda tadi harus kompetitif. Yuk kita coba untuk naik tingkat di kelas, kita berkompetisi yuk, ya berkompetisi baik mungkin di akademiknya, baik mungkin di non akademiknya. Kalau perlu misalnya, dan Rizka pun udah mempraktekkan misalnya nggak cuma fokus di akademik juga, tapi juga di non akademik dan sebagainya, di hobinya, mengeksplor dan sebagainya. Itu bikin kita itu jadi salah satu penyumbang gitu untuk generasi emas 2045. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya yang ada punya interest atau ketertarikan ke ekonomi misalnya, pengen belajar usaha, pengen belajar atau mungkin kerja gitu. Nah, sebisa mungkin tadi bisa ikut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi tadi. Terlebih misalnya ada yang tertarik dengan usaha. Nah, gimana caranya usaha teman-teman misalnya bisa mempekerjakan orang, atau usaha teman-teman bisa mungkin bermanfaat untuk orang lain dan kemudian juga meningkatkan pendapatan. Nah, itu masuk ke ekonomi tadi. Nah, atau yang ketiganya tadi, kalau misalnya teman-teman tertarik ke politik, misalnya kayak teman-teman yang ada di yang lagi garap ini nih. Nah, kan aku lihat kemarin tuh lagi bahas politik tuh, ada beberapa di TPNU ya. Nah, dan kemudian juga bahasannya dengan anak-anak muda. Nah, dengan lebih ramah, dengan lebih santai, easy going dan sebagainya gitu. Nah, itu bikin kita ke-influence tuh anak-anak mudanya. Oh, ternyata politik itu bisa loh ngobrol sesantuy ini. Iya, sekece ini, sebiasa aja sih, nggak perlu gontok-gontokan gitu. Nah, itu jadi kontribusi juga teman-teman. Kontribusi biar tadi politiknya bisa kondusif. Nah, gitu. Kalau aku sih itu sih. Kita pakai rumus yang simple aja deh, dengan 3 itu tadi, teman-teman bisa berkontribusi salah satunya aja. Itu bisa loh. Jadi kita mewujudkan 2045. Dan sekarang tuh jadinya banyak juga ya anak muda yang tertarik
bahkan nyalek nih. Terus Iya banyak banget, banyak sekali. Iya, Karena kan caleg nggak perlu, kalau nggak salah minimal usia 21. berapa gitu ya, 21 ya. Nah 21. bahkan kalaupun nanti ini kan ada pilkada nih, Iya, 2024 ini pilkada serentak. Itu kalau anak-anak umur 21 tahun kalau nggak salah jadi untuk pemilihan wali kota dan pemilihan bupati pun udah bisa. Woi. Iya, udah kita bisa. ikut Rizka. Iya. Nanti dulu. Ayo bentar dulu. Tahan dulu ya Rizky. Spill news. Aduh ketahuan kompetitor. Tapi sebenarnya bagus gak sih itu sebuah kemajuan ya kak? Bahwa Kemajuan. muda itu jadinya lebih akan peka akan politik. Bener. Tapi perlu dipertanyakan juga sih kayaknya. Caleg-caleg muda kita sekarang itu peduli akan politik, benar-benar peduli akan politik atau peduli dengan namanya sendiri? Iya, iya, itu balik lagi ya nanti ya. Balik lagi. Tapi kita percaya sih, kita optimis sih kalau anak muda itu memang nggak menawarkan masa lalu, benar. tapi menawarkan masa depan. Betul. Nah, gitu. Yes. Oke, terus mungkin Rizka mau nanya, kan tadi udah dijelaskan sih apa itu generasi emas, terus tujuannya, apa-apa aja sih yang perlu kita laksanakan Iya. sebagai generasi yang kedepannya ini. Nah, menurut kakak, kan sistem pendidikan saat ini tuh sistem kurikulum merdeka tuh. Nah, apakah itu udah sesuai gitu, bisa memungkinkan terwujudnya generasi emas 2045? Sudah bisa kah gitu? Kalau aku lihatnya ya kayak di teman-teman di SMA gitu, kan ada apa sih istilahnya yang bikin karya-karya gitu, Oh, apa namanya ya, aku lupa itu ada program yang kayak gitu kan dari Kementerian Pendidikan gitu. Nah itu bagus tuh karena basisnya adalah karya, berbasis karya gitu, jadi nggak sekedar teman-teman itu dijejali dengan teori-teori, tapi juga diajarkan untuk berpraktek gitu. Karena makin dini mereka berpraktek, makin dini mereka bikin karya, trial errornya itu makin cepat. Salahnya juga errornya jadi makin belajar dan bisa menyempurnakan. Nah, begitupun ketika misalnya aku dapat sharing-sharing dari teman-teman yang masih kuliah ya. Kan ada program Kampus Merdeka gitu, di mana tadi mereka udah bisa magang ke instansi-instansi yang bagus, kemudian memang mereka bisa pertukaran kuliah di kota lain, di universitas lain, itu tuh bagus tuh. Karena zaman aku, aduh ketahuan lagi, ketahuan agak tuanya ya. Zaman aku tuh nggak ada yang kayak gitu. Kalau mau magang keluar kota, mau magang ke perusahaan atau korporasi besar tuh harus mandiri, cari sendiri, apply sendiri dan sebagainya. Nah ini sekarang udah difasilitasi nih sama Kementerian Pendidikan dan itu bagus loh. Karena tadi kalau di akademik ya, kalau kita di sekolah mungkin tadi kita diajarkan untuk banyak teori-teorinya gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita tadi setelah teori ada praktek. Nah, jadi kalau aku sih bagus sih kalau menurutku dan udah kita berprogres lah ke sana. Pas banget deh kurikulum Pas. merdeka tahun ini. Pas. Berarti terjawab gitu. Ini udah Iya. mantap nih. Jadi tinggal kita teruskan untuk kedepannya. Iya, dan kalau perlu kita tingkatin lagi. Benar, gitu. Mungkin banyak banget nih masih aku banyak lihat loh Kak, di lingkungan sekitar tuh mungkin ya yang mungkin usia 20-an laki-laki nih usia 20-an dia masih santai bahwa dia belum bekerja atau dia sekolah sekedar sekolah gitu loh Kak. Banyak yang ngapain ini bukan seharusnya aku yang mikirin kayak gitu. Banyak loh kayak begitu kayak terlalu jauh mikirin kayak gitu masih banyak pendapat kayak gitu. Kira-kira nih gimana sih ya cara kita untuk mengajak nih yang lain untuk juga ikut peduli dengan permasalahan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tadi Kak? Iya, kalau kita sih sebenarnya nggak bisa nggak bisa ngejudge mereka ya, karena mungkin itu pilihan mereka untuk santuy hidupnya. Tapi gini loh. Kita itu terbagi dalam beberapa segmentasi gitu, generasi-generasi. Ada yang generasi apatis dan sebagainya gitu. Ada yang memang ada orang yang memilih untuk abai. Ada juga orang yang memilih untuk skeptis. Kalau skeptis itu, aduh nyinyir kayak apa sih Indonesia ini, apa sih ya wali kotaku, apa sih bupatiku ini, apa sih presidenku ini. Tapi dia nggak julid lah gitu. Tapi dia nggak mau gerak apa-apa. Ada juga yang
Santai aja dah, yang penting aku hidup, yang penting aku bisa ngopi. Ada juga, yang penting makan minum tidur. Yang biarkan semesta bekerja, biarkan orang lain yang mengurusi. Ada loh orang yang turu mangan ngising. Iya, turu mangan ngising. Makan tidur ya. Makan tidur BAB, makan tidur BAB gitu. Makan tidur WC itu ada juga. Tiga pilar ini. Iya, iya udah. Yang penting ada yang jalanin ya udah gitu. Nah, tadi kan ada yang abai, terus ada juga yang skeptis, ada yang nyinyir juga. Nah, tapi kalau bisa kita memilih yang terakhir nih, yang peduli, yang kritis tapi juga peduli dan mau turun tangan gitu. Jadi kalau kita mending daripada kita tunjuk tangan, nyinyir-nyinyir, mending kita turun tangan, bantu-bantu gitu. Dan yang selalu aku pegang sih sebenarnya kayak gini. Kita nih kalau kita masih hidup di Indonesia, dari kecil di Indonesia, makan dari berbagai macam tanaman tumbuhan yang ada di Indonesia, dengan lauk dari ikan ataupun dari peternak Indonesia, dan minum dari mata air Indonesia, kayaknya kita terlalu dosa kalau misalnya kita nggak bisa berkontribusi untuk Indonesia. Betul. Nah, menurutku tuh kayak gitu. Mungkin percayalah teman-teman, bisa jadi dunia itu akan jadi lebih indah jika kalian mau terlibat. Iya, dunia akan lebih indah kalau kalian mau terlibat. Dan infocus ya. Iya. Simpan itu. Iya. Ayah. Ayah. Ayah 2024. Wow. Terus kan tadi kan kakak jelasin tuh versi umur 20 tahun ke atas gitu. Iya. Yang dalam kehidupannya gitu. Biasanya kan saat ini masih SMP gitu, mau ke arah SMA. Ayo umurnya berapa? 19. 19. Oh, hampir. Ya, hampir Iya. gitu berarti. Hampir, Iya. Kan waktu SMP SMA nih Siska juga lihat gitu, bukan cuma yang nganggur, tapi ada juga teman-teman yang kayak lepas sekolah gitu. Oke. Padahal kan sekolah cuma datang, duduk, belajar, pulang gitu. Iya. Nggak akan yang susah gitu. Iya. Mereka nggak sekolah malah, dan Siska tuh cukup prihatin gitu. Dan ada juga yang sekolah tapi mereka kayak bodo amat gitu dengan Iya. nilai kayak, oh aduh gimana nih yang si pintar gitu dapat nilai 90 udah nangis-nangis, terus yang si 30 ya udah gitu. Iya. Itu Slow living banget ya. Nilai hanya angka. Iya. mengurangi gimana ya kontribusi kan. Harusnya kan kita lebih meningkatkan generasi emas kita, bukan cuma akademik kan. Iya. Kakak Fajri gitu, bukan cuma akademik tapi bisa juga non akademik, dan mereka cuman kayak santuy udah gitu, sama kayak kakak tadi. Nah, solusinya dari kakak Fajri gitu untuk umuran SMP SMA yang notabene masih labil gitu pada masa-masa itu, yang dikiranya apa yang dilakukan ini nggak terlalu berdampak pada masa depannya, padahal sangat berdampak. Misalnya cuma tiap hari main FF gitu, nggak bisa gitu. Iya. Gimana gitu solusinya Kak, dengan anak-anak ini? Dia nggak pengalaman pribadi, Iya. jangan-jangan Lihat sendiri gitu. Lihat sendiri ya. Gimana gitu? Aku ini bukan terakhir ya, maksudku aku ini waktu di SMA adalah orang yang abai ya, skeptis juga. Bahkan aku merasa waktu itu ya, teman-teman yang bergelut di OSIS itu adalah orang-orang yang culun, terus tuh nggak punya banyak teman dan sebagainya. Dulu aku kayak gitu loh, benar. Iya. Kita culun ya. Sampai satu ketika ya aku kuliah, terus ke Jogja waktu itu. Terus kemudian berbagai macam dilema lah. Dari misalnya tadi ada waktu di Jogja, waktu pertama kali ke Jogja, terus kemudian mau kuliah di perempatan jalan di dekat Universitas Sunan Kalijaga, ternyata aku ketemu mahasiswa yang berdiri di atas drum, terus kemudian menyuarakan soal keadilan. Terus aku jalan ke, ini aku cerita ya dikit ya. Terus aku jalan lagi ke perempatan di Jogja, waktu itu aku motoran. Iya. Terus kemudian ketemu di perempatan, waktu masih di lampu merah, ternyata ada anak-anak mahasiswa kayak gitu bagikan bunga mawar. Waktu aku lihat ternyata mereka lagi kampanye tentang isu kanker. Nah, ya biar mereka ya ada kepedulian dan sebagainya kayak gitu, bahwa ini adalah simbol kepedulian gitu. Terus aku ketemu lagi ada lampu merah perempatan,
Dan ternyata aku ketemu sama teman-teman mahasiswa, dia lagi nari, dia lagi ngamen, tapi ngamennya nari, dan ternyata pas aku cari tahu ada satu kotak, ada beberapa kotak gitu yang mereka lagi ikut, iya kayak lagi ini ya, lagi sumbangan kayak gitu. Dan di sana itu kelihatan di kotak itu tertulis kayak mereka lagi galang donasi untuk bencana alam. Nah, ada satu waktu lagi juga, waktu itu aku keangkringan di Jogja, di Malioboro, terus tuh aku lagi sebelahan gitu sama geng motor, orang ngeri-ngeri, terus tuh kayak serem-serem gitu. Tapi aku nguping tuh, apa yang mereka bicarain, ternyata mereka lagi bicarain tentang gimana caranya menggalang donasi untuk bencana gempa. Nah, dari sana aku baru ngeh tuh dan baru kepikiran selama ini aku ngapain aja sih gitu. Orang lain udah berbuat macam-macam, orang lain udah mikirin tentang orang lain tentang mikirin diri sendiri. Aku tuh udah ngapain aja sih. Nah, dari sana aku kayak merasa ketampar gitu. Harusnya tuh aku sebagai manusia tuh sebaiknya kayak gini loh. Nah, jadi simpelnya adalah teman-teman yang mungkin masih berada di bangku sekolah, terus teman-teman yang merasa berada di zona nyaman, merasa aman-aman saja dengan hidup ini, dengan dunia ini, coba dong sekali-sekali, mungkin teman-teman traveling, lihat kota luar, atau lihat dunia luar, lihat provinsi lain, atau lihat negara-negara lain, atau teman-teman coba sesekali ke tempat-tempat di mana orang-orang miskin ngumpul. Kenapa gitu, Kak? Karena dengan kayak gitu, kita barangkali bisa melihat keprihatinan kita dan kemudian menimbulkan empati. Bahwa hidup kita yang sekarang aman-aman aja, enak-enak aja, bisa jadi adalah hal yang diinginkan sama orang lain. Dan bisa jadi yang kita enak-enak aja ini, itu adalah perintah Tuhan. Ini kamu itu lagi enak-enak aja loh. Seharusnya dengan kamu enak-enak aja ini, kamu harus bantu orang lain gitu. Dan dengan kesadaran itu, menurutku itu bisa berdampak ke yang lain-lain. Misalnya dari sosialnya, dari empatinya, ataupun bisa juga bahkan ke akademiknya. Kayak misalnya, kalau aku nggak pinter nih, kayaknya aku bisa jadi orang-orang yang biasa aja. Dan mungkin aku jadi orang salah satu nanti yang masyarakat yang tadi, kayak gitu. Yang aku lihat tadi, kayak gitu. Maka sebaiknya aku jadi orang yang luar biasa. Yang lebih gitu. Nah, mungkin itu itu menjadi motivasi teman-teman gitu. Ataupun mungkin kayak Rizka mungkin pernah lihat, atau orang-orang yang mungkin tidak seberuntung Rizka, terus tuh dengan cara itu Rizka semakin termotivasi. Benang merah kayaknya selalu menyuarakan tentang perempuan karena hostnya perempuan ya. Iya. Jadi karena sebenarnya dirugikan itu pihak perempuan, apalagi kalau sudah punya anak. Banyak loh kayak udah punya anak tiba-tiba ditinggalin, tidak bertanggung jawab, atau dia nggak bekerja. Nah, itu banyak yang kayak seorang perempuan yang menjanda dengan keadaan dia memiliki anak itu sulit untuk mencari pekerjaan, bahkan ada yang menganggur hidupnya, kesusahan gitu. Itu miris sekali. Yang lihat Rizka tuh kemarin di pinggir jalan deket lampu merah itu, ada ibu-ibu yang hamil gendong anak, itu sudah hamil gendong anak ngamen, nyanyi gitu. Rizka awalnya mau ngasih uang, tapi kan ini lagi mepet juga mau gendong, tapi kan melihat kondisi yang kayak gitu kan prihatin. Yang harusnya ibu-ibu yang hamil, anak yang dalam kandungan yang masih bayi itu kan harusnya di rumah istirahat, diberikan kasih sayang, makanan, produk sang bayi, malah disuruh ngamen di pinggir jalan. Yang aku permasalahin di sini banyak yang di bawah umur, Kak. Iya. Nikahannya di bawah umur, perceraiannya di bawah umur. Iya, benar. Apa kira-kira ya solusi yang bisa kita berikan? Apakah misalkan dengan kelas, misalkan yang kelas mencegah gitu untuk umur sekian gak boleh nikah gitu? Enggak, kalau mencegah doang kayaknya yang sudah terjadi ini loh. Bagaimana cara kita menanggulanginya kayak gitu, untuk membantu mereka, karena bahkan nggak jarang mungkin mereka yang punya mimpi besar. Bahkan aku ketemu salah satu orang yang dia tuh punya potensi yang besar gitu di dalam dirinya, tapi karena mungkin keadaan yang prihatin, keadaan hidupnya yang mungkin orang tuanya tidak mengarahkan, atau mungkin dia tidak memiliki dana untuk sekolah, bahkan putus sekolah misalkan, dia merasa ya udah nikah aja gitu. Nah, ternyata takdirnya nikah itu ternyata tidak membuat hidupnya enak, mungkin dia habis itu
punya anak, Iya. habis itu dia tidak sekolah, dia tuh bingung mau ngapain gitu Iya. loh. Itu sangat memprihatinkan. Kira-kira apa sih Kak yang harus kita lakukan gitu? Iya, 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 iya. Kalau kalau aku sih agak gedek juga ya kadang ya Iya. dengan apa ya, bukan stigma sih, tapi mindset kalau kalau nikah mengundang rezeki itu betul. Tapi ketika misalnya ketika menikah mengundang rezeki, tapi kemudian ikhtiarnya nggak ada, persiapannya juga terlalu kurang, dan hal-hal yang iya tawakal banget, tawakal ya, jatuh dari langit ya, ya nggak bisa langsung kan. Nah itu sih. Jadi kalau aku sih simpelnya ya, simpelnya menurutku regulasi sih atau kebijakan, kebijakan. Jadi kan salah satu faktor dari angka perceraian tinggi itu ya tadi salah satunya bicara soal ekonomi. Nggak cuma pasangan muda dan pasangan belia aja, bahkan ekonomi itu bahkan pasangan yang cukup sudah dewasa juga kalau misalnya ada faktor ekonomi itu bisa menjadi salah satu gitulah gitu untuk angka perceraian. Kalau aku sih simpelnya mikirnya gini ya, walaupun mungkin ini masih belum jadi kebijakan dan juga ini agak-agak ini sih agak-agak ngeri gitu kebijakannya apa. Kebijakannya itu menurutku adalah ketika misalnya pernikahan ada orang pengen menikah gitu kan harus daftar ke KUA dan sebagainya gitu. Satu hal yang perlu menurutku jadi salah satu indikator bahwa dia layak menikah adalah ekonominya tadi. Kalau menurutku ya. Jadi misalnya ketika mereka mau daftar untuk nikah, kalian kira-kira dengan kayak gini ekonominya udah siap belum? Terus pendapatannya kira-kira udah siap belum? Kira-kira dalam misalnya nantinya teman-teman mau punya anak, kira-kira pendapatannya sudah mencukupi belum? Misalnya ya, teman-teman udah di screening nih ketika misalnya menikah, oh teman-teman udah misalnya pendapatannya 2 juta, tanggungannya ada tanggungan siapa aja, misalnya tanggungannya orang tua masih karena, atau misalnya tanggungannya ada adik, atau misalnya tanggungannya ada keluarga yang lain. Kira-kira dengan 2 juta ini mampu nggak menafkahi istrinya, misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya cuma sekian, misalnya cuma 1 juta, tapi dia cuma menafkahi istrinya, dan kemudian dia punya prospek bahwa nantinya dia akan punya pendapatan sekian kayak gitu. Nah itu sebenarnya agak-agak ini ya kalau bicara soal HAM mungkin agak ngeri gitu. Karena ini kan soal hak asasi manusia untuk menikah gitu. Tapi ini masalahnya itu soal ekonomi kebanyakan kayak gitu. Dan kebanyakan mereka ya yang tadi yang pasangan belia yang mungkin dalam segi kategori masyarakat berpendidikan bawah gitu ya, dia nggak teredukasi soal itu. Dia merasa bahwa dengan seadanya kayak gini, bahkan mungkin dia merasa miskin dengan cara menikah dengan orang yang juga mungkin sepantaran dengan mereka, bisa merubah hidup gitu. Tapi dia nggak sekuat itu loh untuk bisa bertahan misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan kayak gitu. Ataupun mungkin perempuannya kuat tapi laki-lakinya nggak kuat, kemudian terjadi KDRT ataupun terjadi perceraian akhirnya. Nah kayak gitu kan ya jadi bergulir lagi masalahnya. Pernikahan dini, gara-gara pernikahan dini perceraian dini jadi meningkat juga akhirnya kayak gitu. Kalau aku sih simpelnya itu sih menurutku. Jadi pencegahan udah banyak, terus kemudian sosialisasi juga udah banyak, batas-batas minimal usia juga udah ada. Menurutku satu itu sih yang kayaknya regulasi yang perlu. Semenjak aku mendengar dan mungkin aku merasakan juga keresahan-keresahan yang ada di sekitar aku dari situ mulai berkecimpung nih di situ. Nah, kemudian aku ada dengar dari di mereka itu kalau misalkan ada kompensasi nikahan. Kompensasi nikah itu biasanya mereka harus dibawa ke bimbingan konseling juga dulu kan. Nah, di sana juga ditanya nih soal itu. Nah mungkin mereka pun menyanggupi kayak yang kita bahas tadi, mereka menyanggupi, mereka merasa bisa, tapi ternyata setelah menjalani tidak semudah itu. Makanya mereka merasa bisa kan, tapi kita sebagai pemerintah atau regulator tadi kan nggak bisa menolak juga. Bahwa misalnya nih, dia punya pendapatan misalnya 200.000 per bulan misalnya ya. Terus tuh
gimana kamu bisa menghidupi anak istrimu kayak dengan 200.000 misalnya kayak gitu ya. Oh, saya bisa dengan optimismenya bla 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 gitu kan. Nah, itu kan si regulator itu nggak bisa ya, nggak bisa menolak kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada regulasi bahwa oh nggak bisa nih kalau cuma sekian, coba dong naikin pendapatannya lagi, atau misalnya punya skema bahwa nanti dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada peningkatan dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu untuk tadi mencegah pernikahan dini tadi. Kalau menurutku ya, walaupun itu agak ekstrim sih. Iya sih. Sama ini pembahasannya kayaknya agak mulai ini ya, sama Rizka ada jomplang ya. Iya, agak jomplang. Tapi perlu ya, harus dipersiapkan. Kedepannya tuh udah tahu gitu Iya. untuk berumah tangga, untuk hubungan yang baik gitu. Bener. Karena kebanyakan orang tuh memikirkan kesiapan soal kalau berumah tangga ini yang dipikir, ini nanti kita vendornya yang mana? Iya. Apa? Adat apa Iya, ini? tapi paskanya nggak jarang yang memikirkan bagaimana ekonomi ke depannya, Iya. bagaimana mengatur keuangan ke depannya, bagaimana kesiapan kita saat memiliki anak. Nah, mungkin itu juga yang menjadi faktor yang banyak anak-anak sekarang yang mungkin kayak jadi apa itu biasanya makanya itu. Nah, nyambung lagi ya soal Indonesia Mbak. Nah, nyambung soal Indonesia Mas tadi juga. Itu berhubungan loh. Karena kayak gimana kita bisa jadi Indonesia emas kalau anak-anak mudanya kayak gitu. Terus kemudian orang-orang tua muda tadi, pasangan-pasangan mudanya kayak gitu, menghasilkan anak yang begitu. Dan menurut penelitian teman-teman, aduh ini agak ngeri sih, tapi ini beneran penelitiannya bahwa ternyata anak yang terlahir dalam kategori menengah ke bawah ya, pendapatannya, dan kemudian disandingkan nih, dia di umur yang sama, di sekolah yang sama, intelektualnya sama, pinternya sama dengan orang yang berpenghasilan tinggi, keluarga berpenghasilan tinggi, di masa dewasanya atau di masa mudanya nanti, ternyata yang punya potensi lebih sukses itu adalah orang yang berpenghasilan tinggi. Kenapa gitu? Karena kenapa? Karena satu, walaupun mereka pintar secara intelektualnya sama gitu, tapi orang yang berpenghasilan tinggi ini, ayahnya, orang tuanya atau sebagainya, dia punya networking yang bagus, dia punya culture keluarga yang bagus, dia punya mindset yang bagus, dan dia punya privilege yang banyak gitu, yang bagus gitu. Nah, itu yang membedakan tadi orang yang walaupun intelektualnya sama, dia harus kerja keras lebih tinggi daripada yang tadi yang berpenghasilan tinggi tadi. Karena dia tuh berpenghasilan tinggi karena mindsetnya juga yang bagus. Dan karena mindsetnya bagus, culture keluarganya, lingkungannya juga bagus gitu. Nah, itu tuh ngeri loh teman-teman. Ngeri loh. Jadi kalau misalnya kita dalam tanda kutip ya, kemiskinan itu terus berlanjut dan terstruktur kayak gini, maka tadi kita agak sulit gitu kalau misalnya untuk bisa menghadapi Indonesia emas tadi, untuk bisa mencapai Indonesia emas tadi. Makanya tadi soal pasangan muda tadi juga itu relate sama Indonesia emas. Biar gimana caranya yang tadi awalnya dia keluar dari keluarga menengah ke bawah bisa keluar dari jerat itu kayak gitu loh. Nah, agar keluar dari ruang itu Kak, gimana tuh biar ningkatin kualitas hidup kita semua ini? Kita semua maksudnya tidak terpantau untuk yang di bawah, menengah dan yang tinggi, tapi ini untuk semuanya gitu. Gimana sih Kak untuk meningkatkan kualitasnya dari pendidikan dan sampai kesempatan bekerja juga? Karena kita perlu juga, walaupun kita nikah atau apa, kan kita perlu kerja untuk meningkatkan ekonomi kita kayak tadi. Itu gimana sih Kak? Contoh-contohnya gitu. World of Economy Forum, waduh. Jadi World of Economy Forum itu pernah merilis bahwa ada skill 2030 di mana skill itu sebenarnya relevan dengan perkembangan zaman dan itu dicari sama orang, dicari sama industri, dicari juga sama berbagai macam instansi lah gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa aja searching ya, skill 2030 dan pilih aja salah satu atau mungkin beberapa yang teman-teman kayaknya bisa concern di sana dan coba aja deh, coba dalamin itu dan kemudian cobalah untuk bisa bagaimana caranya dengan skill itu teman-teman bisa mengeksplor hal-hal yang lebih banyak lagi gitu. Karena itu worth it banget. Ya, karena itu udah menurut penelitian dan itu emang benar-benar
dibutuhin sama industri. Ketika teman-teman misalnya ngerti dengan skill itu, teman-teman punya skill itu, teman-teman bisa ditarik sama industri, ataupun mungkin teman-teman bisa punya peluang usaha di industri itu. Nah, simpelnya sih itu. Biasa banget sih jawabannya. Masya Allah, Bu. Masya Allah, Masya Allah, Bu. Iya. Menyala bangku. Mantap. Kayak gimana? Kakak ada mau bertanya lagi gitu? Kan kayaknya ini pembahasannya agak mulai berat nih ya. Mulai agak berat gitu. Ini mulai agak berat Kak, ya. Iya, jadi mau kita peringan lagi. Apa yang diringankan? Ini mungkin kakak sebagai orang yang pernah berkecimpung nih di, kayaknya masih nggak sih di pemuda ekonomi kreatif. Oh ya, Nah betul. ini gimana? Apakah ada program Kak di situ atau yang mungkin masih berjalan sekarang yang mungkin bisa direkomendasikan buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan-permasalahan tadi gitu kan? Gimana nih Kak? Gimana Untuk gitu? ekonomi kreatif bagi pemuda nih? Iya, kalau kan di Indonesia itu melalui pemerintah Indonesia ya, sebenarnya udah meminta kita dari ekonomi ekstraktif, ekonomi yang dari sumber daya alam ke ekonomi yang kreatif gitu. Ya, simpelnya itu ya ekonomi kreatif itu ya ekonomi yang bisa mengekstraksi sumber daya yang ada, sumber daya manusia, dan bukan cuma sumber daya alam gitu. Dari misalnya hal apa jadi kerajinan apa, ini itu jadi kerajinan nih dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kita yang hidup di Kalimantan Selatan gitu ya, kalau menurutku yang sebaiknya mungkin perlu ditingkatkan lagi, atau teman-teman muda mau berkecimpung di sana dan itu bisa berkontribusi sangat baik untuk Indonesia, untuk kita juga. Benar. Itu ada di pariwisata kalau menurutku. Pariwisata. Iya, di ekonomi desa, di pedesaan-pedesaan. Kayak kita nih sekarang lagi ada di Manupi. Ya, boleh ya di-spill ya. Teman-teman mungkin nanti boleh ditambahin sedikit, di insert ya di Manupi ini gimana. Iya. Jadi kalau menurutku ini adalah salah satu bentuk inovasi ekonomi kreatif yang baik nih. Iya, gimana kafe menyatukan dengan alam gitu. Nuansa kedaerahan, nuansa lokalitas. Terus kemudian iya, ini lalatnya ada sangat-sangat alam kayak gitu. Dan sumber daya kita terkait dengan potensi wisata pedesaan ini juga gede gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang ada di desa, teman-teman yang ada di daerahnya punya potensi-potensi kayak gini dan kemudian dimaksimalin, itu bisa meningkatkan loh ekonomi kreatif kita kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca nih, ada satu desa, kalau nggak salah ini baru viral nih. Jadi satu desa itu karena desa wisatanya jalan, dia bisa ngasih THR ke semua masyarakat desanya. Sekitar 300.000 atau 400.000 gitu. Per orang. THR-nya iya, gitu. dari apa? Dari ekonomi desanya. Dari desa wisatanya. Daerah mana Kak? Aku lupa, tapi sekitar daerah Jawa lah gitu. Luar biasa. Iya. Biasalah gitu, Kalimantan Selatan bisa tuh bikin yang kayak Harusnya gitu. Kalimantan Selatan bisa. Pariwisata kita juga banyak. Iya. Harusnya. Bayangin loh, kalau misalnya satu wisata aja misalnya bisa menghasilkan pendapatan sekian, sebesar itu, dia bisa menghidupkan dan memberdayakan orang-orang di desanya, di sekitarnya. Nah, kalau menurutku sih itu. Jadi desanya itu nggak bergantung ke pemerintah, desanya nggak bergantung ke yang lain-lain, desanya udah hidup dengan desanya sendiri, gitu. Keren banget sih. Teman-teman seru kan berkontribusi langsung nih turun untuk ikut memajukan atau untuk ikut dalam berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini. Nih, apakah Rizka masih ada yang mau ditanya lagi mungkin? Mungkin pesan nih, pesan Kak Fajri untuk kita semua nih, untuk pemuda Kalimantan Selatan, pemuda Indonesia dan seluruh Nusantara gitu, dan kakak-kakak yang di sini juga, semoga apakah ada pesan gitu yang penting buat kita yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini untuk kedepannya gitu Kak? Apakah ada? Ini kan kita dari tadi ya banyak juga bicara soal keresahan gitu.
Dan yang lain-lain pun mungkin teman-teman juga punya keresahan-keresahan dan Iya, berbagai benang merah macam. memang resah. Iya, suka resah ya benang merah ini ya. Resah terus. Wah, audiensnya benang merah banyak yang resah-resah gitu ya, Iya, gelisah. jadi benang kusut. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau kalau teman-teman punya keresahan, kalau teman-teman punya kegelisahan Besar. dan berharap ada perubahan dari kegelisahan itu, maka jadilah perubahan itu sendiri. Wah. Biasa. Iya. Atau mungkin buat kalian yang punya keresahan yang mungkin mau kita bahas di episode berikutnya, boleh ramein kolom komentar ya teman-teman. Dan Iya. mungkin untuk pembahasan kita Indonesia Emas 2045 ini kayaknya pembahasannya sangat luas sekali ya kalau untuk kita Benar. bahas terus. Kayaknya 2 hari nggak kelar. Iya, 2 hari bahasnya. ya, sampai ketemu Ramadan berikutnya. Iya. Oke, mungkin untuk pembahasan di segmen kali ini mungkin sampai di sini dulu nih teman-teman. Mungkin kita bisa lanjutin lagi di pertemuan kita selanjutnya, mungkin dengan narasumber yang lain atau bisa dengan Kak Fajri lagi. Iya. Atau mungkin Ayah atau Rizky yang jadi narasumber, aku yang jadi host. Wah, boleh Kak. Boleh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah Makasih. stay dari awal sampai akhir nih menyimak perbincangan kita yang ngalor ngidul dari Ngalor tadi. ngidul. Ya, tapi bermanfaat Iya, dan ada bermanfaat. Amin. untuk kita Ambil semua. baiknya, buang buruknya. Dan Betul. aku selaku pembelajar pada hari ini memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang kita ucapkan pada hari ini. Iya. Kayak saya saja Datoria Aziza dan rekan saya. Rizka Aurelia Fitri. Kami izin pamit undur diri. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.